Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang orang miskin yang punya kerajaan. Suatu hari, aku datang menghadiri ibadah di sebuah gereja. Awalnya biasa saja saat pujian dan penyembahan berlangsung. Tapi kemudian aku merasa gak nyaman ketika di atas mimbar ada hamba Tuhan yang memberitakan firman dengan penjelasan yang kurang tepat. Sepanjang khotbah egoku berontak. Dalam hati aku terus mengcounter isi khotbahnya. Aku menganggap kapasitas hamba Tuhan ini jauh ada di bawahku. Dan pada akhirnya aku menganggap tidak perlu mendengarnya. Aku memilih untuk fokus pada HP-ku. Sepanjang khotbah aku terus mencari fakta-fakta apa yang dikhotbahkan. Aku sibuk sendiri dengan HP-ku untuk mencari titik lemah dari khotbahnya. Setiap momen yang kurang tepat aku catat. Aku ingin membuktikan bahwa pengetahuan teologiku jauh lebih baik dari pengetahuannya. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3. Begini bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah bukan berarti kita tidak memiliki sesuatu, tetapi bahwa kita menyadari sepenuhnya ketergantungan kita pada Tuhan. Seseorang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu bahwa hidupnya sepenuhnya berada di tangan Tuhan, dan bahwa ia tidak memiliki kekuatan atau kebenaran dalam dirinya sendiri. Miskin di hadapan Allah berarti mengosongkan diri dari keinginan duniawi, ego, dan kesombongan. Ketika kita mengosongkan hati kita dari hal-hal yang dunia tawarkan, kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Inilah langkah awal dari sebuah kehidupan yang penuh dan diberkati, di mana kita dikuasai oleh kuasa Tuhan dan dipimpin oleh kehendak-Nya. Tuhan menginginkan hati yang mau dibentuk, dan semakin kita mengosongkan diri dari keinginan pribadi, semakin besar kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari kekayaan, kekuasaan, dan kepemilikan. Tetapi Yesus mengatakan sebaliknya. Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak memiliki apa-apa. Kesadaran ini membuka jalan bagi kasih karunia-Nya untuk bekerja dalam hidup kita, menggantikan kesombongan dengan kerendahan hati, dan menggantikan kebergantungan pada dunia dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Banyak orang merasa cukup dengan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan, kepandaian, dan keberhasilan duniawi. Namun mereka yang miskin di hadapan Allah tahu bahwa tanpanya mereka hanyalah debu yang tak berdaya. Orang yang sombong hatinya akan sulit melihat kebutuhannya akan Tuhan. Tetapi mereka yang rendah hati akan berseru kepadanya dalam setiap kelemahan. Ketika kita mengakui keterbatasan kita di hadapannya, saat itulah kita menerima kekayaan sejati yang berasal dari surga. Kemiskinan rohani bukan berarti putus asa, melainkan sikap hati yang tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak lagi bermegah atas dirinya sendiri, tetapi mengandalkan kasih dan kemurahannya. Mereka tidak mencari pengakuan manusia, tetapi hanya rindu untuk hidup dalam kebenarannya. Inilah kunci untuk memiliki kerajaan surga, bukan dengan usaha dan kebanggaan diri, tetapi dengan sikap hati yang lemah lembut dan berserah kepada Tuhan. Mereka yang melepaskan genggaman atas dunia akan menerima warisan yang jauh lebih besar, persekutuan yang kekal dengan Bapa di surga.
Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang dipandang layak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ketika kita memiliki sikap hati yang rendah dan penuh syukur, kita menjadi cerminan dari kerajaan Allah bagi dunia ini. Hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih dan kebenaran Allah. Dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan dampak dari hidup yang penuh dengan damai, kasih, dan pengampunan. Kita dipanggil untuk menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia yang seringkali penuh dengan kesombongan dan ambisi pribadi. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku memiliki sikap miskin di hadapan Allah, supaya dipandang layak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti siap mendengar pelayan firman siapapun dia sebagai bentuk ketundukan dari arahan dan bimbingan Tuhan. Aku menyadari bahwa tindakan mengabaikan khotbah hamba Tuhan dan menganggap lebih tahu daripadanya adalah tindakan sombong rohani. Aku menerima koreksinya sebagai tanda kasih dan pemeliharaannya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berangsur-angsur aku memiliki hati yang kosong dari kesombongan dan penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Aku ngerasa gak cukup dengan dunia ini, tetapi selalu haus akan hadiratnya. Ketika aku hidup dalam keadaan miskin di hadapan Allah, aku menemukan sukacita yang sejati. Dunia mungkin menjanjikan kebahagiaan melalui harta, prestasi, atau kekuasaan. Tetapi semua itu hanya sementara. Sebaliknya, sukacita dalam Tuhan adalah kekal. Karena aku tahu bahwa hidupku berada di tangan yang penuh kasih dan kuasa. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4G, yes.